Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas materi bab 9, manajemen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sophie Agriasanda dari kelas 1C NPM A1G022056 Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar, sedangkan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Komponen kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. 2. Isi kurikulum. 3. Metode atau strategi pembelajaran. 3. Evaluasi penilaian pembelajaran. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum yang sebagai berikut. A. Sumber empiris. B. Sumber filosofis. C. Sumber bahan pembelajaran. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concerns Based Adoption Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Leadwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. 3. Model teori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Oke, sekianlah materi kali ini. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga dalam tahap belajar. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.